itu 3 pilar Sumitronomik sebenarnya. Ya. Itu ada di bukunya Pak Sumitro tahun 1941. Jadi dia menerjemahkan Sumitronomics dalam bentuk itu. Dalam bentuk itu, dalam konteks kekinian. Mungkin itulah yang bikin Pak Prabowo jatuh cinta. Nah makanya Ya. kehadiran Purbaya yang disebut oleh netizen Purbaya efek ini langsung bikin publik jatuh cinta. Ya. Kembali lagi di live reaction. Seperti biasa saya Gayam Pandu Sigit, tapi saya tidak sendirian, saya bersama Pemret Hindu News. Bung Purwanto. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kita lagi ngomongin Apa ini? mau ngomongin sosok yang lagi jadi fenomena sekarang. Nah, itu. Kedatangannya ditunggu, omongannya dinanti. Kenapa? Itu pasti. Kenapa bisa begitu? Karena kita jarang atau publik jarang ketemu sama menteri yang modelnya kayak begini. Kangen ya? Kangen, Publik kangen ya? kangen. Nah. Bicara apa adanya, ceplas-ceplos kayak nggak ada beban. Ya, Jadi itu yang ditunggu oleh publik. Minimal publik seneng dulu lah. seneng dulu. Benar. Gitu. Siapakah Ada dia? suasana yang berubah gitu ya. Siapakah dia? Purbaya Yudi Sadewa, menteri kagetan yang ngagetin. Kenapa dia bilang menteri kagetan? Karena dia pernah ngomong gini, Mas, waktu datang ke istana, diwawancara kan, Pak Pur mau jadi menteri apa? Nah, saya juga nggak tahu ini. Orang saya ditelepon sudah datang ke istana, saya pikir saya ditipu. Memang spontan banget ya. Iya. Aduh. Tapi dia spontan apa yang memang bukan dibuat-buat, Nah. bukan pencitraan. Betul. Gitu. Jadi memang spontan ya karena memang gitu gayanya. Spontan tapi natural gitu. Ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Dan itu sesuatu yang dia memang biasa bawain kalau dia lagi di Ya. LPS waktu itu kan. Mungkin banyak orang yang nggak nyorot LPS kan, jadi nggak tahu bang. Ya, LPS kan tidak terlalu muncul. Iya gitu tidak ya, mau dalam muncul pemberitaan. kan. Ya. Jadi sebenarnya Begitu. omongan-omongan dia tuh memang banyak yang kontroversi sebenarnya, yang berbeda ketika dari sejak di LPS ya. LPS iya. Cuman nggak banyak orang tahu Iya. aja gitu. Iya, betul. Nah ini sebelum kita ngobrolin tentang sosok ini, kita dengerin dulu salah satu Ada fakta yang pidato membuat dia kaget. ya. Ya, Bisa kita dimainkan? dengerin nih. Saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Ada yang di sosmed bilang dia taruh rumus-rumus MP sama dengan apa gitu. Oh, inilah rumus teori Friedman yang benar. Iya, itu buku S1. Saya baca paper S3, jadi saya lebih tinggi jadinya. Yang dikerjakan oleh Pak Ferry sekarang, itu dan lain-lain. Guntur Bayi Itu maksudnya adalah ya. pemerataan manfaat pembangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi program MBG sepertinya program yang aneh, bagi-bagi duit. Tapi kalau kita lihat filosofi ini, sebetulnya itu tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan sekaligus menjaga stabilitas sosial politik. Itu program yang baik, hanya perlu didukung oleh satu lagi yang atas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke. Nah, ini ingat. Next. Oke, jadi dulu ketika ditanya wartawan setelah dilantik, itu dia bilang begini. Saya juga nggak ngerti apa. Mungkin saya waktu itu hebat kali ya, gitu kan. Hebat kali waktu ada Sarasehan, yang Sarasehan di Gunung itu, yang ada Pak Prabowo semua. Iya benar. Itu tiba-tiba, saya juga nggak tahu. Nah jadi kalau kita lihat tadi kurvanya Pak Purbaya tuh yang segitiga, yang begini, yang atas pertumbuhan ekonomi, kemudian ada stabilisasi yang ekonomi yang berkepanjangan, terus yang bawahnya tuh pemerataan pembangunan, manfaat pembangunan tuh itu 3 pilar Sumitronomik sebenarnya. Ya. Itu ada di bukunya Pak Sumitro tahun 1941. Jadi dia menerjemahkan
Sumintronomics dalam bentuk itu. Dalam konteks kekinian. Mungkin itulah yang bikin Pak Prabowo jatuh cinta. Bisa jadi. Gitu. Bukan karena hebat di acara Sarasehan ya. Gitu. Jadi Pak Prabowo mungkin cari menteri yang bisa menerjemahkan pikiran-pikiran ayahnya ini dalam bentuk yang lain. Kan mungkin selama ini ekonomi kita ini kan cenderung kapitalis. Arahnya tuh ke barat kan. Kalau arah ke barat itu kan berarti kan jaga stabilitas, fiskal yang terjaga, hati-hati, prudent, pengetatan ekonomi, naruh duit cash flow yang banyak. Sebenarnya yang digelontorin ke publik tidak banyak. Kredit susah, suku bunga tinggi. Memang stabil. Tapi untuk kalangan ini aja. Hanya di level tertentu. Sebenarnya kalangan yang bawahnya tidak mendapat apa-apa, teriak-teriak, dan ini puncaknya. Makanya ada kritik dari ekonom-ekonom di universitas ternama di kita ya. Pertumbuhan kita itu tidak berkualitas. Artinya memang tidak berdampak sampai ke bawah. Tidak ngefek ya? Iya. Itu buktinya dari penjualan mobil kita yang tidak pernah tembus 1 juta per tahun. Itu bukti bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan kelas menengah yang baru. Gitu. Beda dengan negara sebelah ya. Mungkin Vietnam, Malaysia. Mereka mungkin masih di bawah kita, tapi mungkin terus tumbuh ya? Tumbuh terus. Tumbuhannya itu jelas. Kita sekarang malah cenderung turun kan. Malah turun. Kelas menengahnya malah nah turun. Itu salah satu indikator. Ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu tidak berkualitas. Nah makanya kehadiran Purbaya yang disebut oleh netizen Purbaya efek ini langsung bikin publik jatuh cinta. Gitu. Karena dia membawa sesuatu yang baru. Misalkan dia bilang gini Mas, terlepas dari kontroversi dia ngambil duit dari BI yang 400 diambil 200 untuk masuk ke Himbara, itu bagian dari supaya masuk ke sistem ekonomi dia bilang. Daripada ngendon di sana nggak dia mendingan dipakai di Bank Himbara. Soal nanti gimana penyalurannya biar banknya aja yang mikirin. Iya benar. Daripada mereka main golf mulu Sabtu Minggu kan. Iya betul. Gitu. Nah itu harapan dia itu bisa dimanfaatin oleh bank supaya ngasih kredit dengan suku bunga yang rendah. Dan ekonomi jalan. Ekonomi jalan. Dan tadi yang diharapkan kan kayaknya Pak Purbaya ini menggerakkan ekonomi pertumbuhan. Cita-cita kan 7%, 8%. Itu nggak mungkin hanya government sendirian. Nggak bisa. BUMN semua nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus ada swasta kan. Nih, kan? Dia pernah, Purbaya pernah ngejelasin gini. Ekonomi itu harus ditopang oleh dua. Satu fiskal dan moneter. Betul. Ini harus saling support. Kalau fiskal moneter nggak saling support, nggak kompak, susah jalan sendiri-sendiri. Ibaratkan main volley. Menteri Keuangan itu setternya yang ngasih umpan. Spike-nya itu harus OJK sama BI. Yang belakangnya setter tuh double block itu Himbara. Dua lagi belakangnya itu baru bank-bank swasta, BPBD, bank-bank BPR, PNM segala macam tuh. Nah, selama ini nggak berjalan. BI-nya, OJK-nya, Menq-nya tuh kayak ya diam aja, begini stabil aja, nyemes enggak, ngasih lambung juga enggak, cuma gitu. dimain-mainin begini aja. Jadi ya memang ekonominya stabil, cuman stabil yang semu. Itu. Nah, jadi harapannya setelah Purbaya masuk dengan memberikan perubahan, ya OJK dan BI benar-benar berfungsi. Sekarang kita tunggu nih. Purbaya udah ngasih umpan lambung kan, nih kita kasih nih umpan nih, 200 triliun nih. Semes, OJK bikin kebijakan apakah yang bagus, BI juga langsung melakukan sesuatu yang jangan nahan. Gitu. Gak jalan dong kalau. Jangan nyari capital gain yang keuntungannya nanti hanya nempatin di ngendon aja di situ nunggu bunga. Nah ini yang sebenarnya lagi walaupun kita belum tahu Mas ya, nanti apakah dia akan berjalan mulus atau tidak. Tapi perubahan sudah dilakukan. Oke. Gitu. Ya, memang perubahan gaya ini terlihat ya dari respon kalau kita lihat di sosial media, ada pro kontra itu sampai hari ini masih kenceng.
Artinya memang kalau orang bisa berpendapat macam-macam lah dengan teori masing-masing ya, misalnya mazhab ini, mazhab itu. Tapi paling tidak gini, bagi kita, memang kalau selama 10 tahun, nah tadi kan disebut tuh di pidato yang berikut, hanya di bawah 5%, 4%, padahal kita memiliki semua. Ini yang pertanyaan semua orang ya. Kenapa kita tumbuhnya segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau guyonannya itu, kalau saya dulu ketika mahasiswa baru itu tahun berapa? 90-an ya? Sampai hari ini kita masih negara berkembang, terus ini gimana gitu loh ceritanya. Sama Vietnam kenceng banget, ya kan? Sama yang lain-lain yang dulu, mancan Asia, Korea, ya kan? Udah begitu tinggi ya. Padahal Korea merdekanya belakangan ya. Makanya, kita yang dulu sejajar dengan mereka sebagai macan Asia, sekarang kita masih tertinggal juga sama mereka. Mungkin kita salah berkawan kali. Nah itu makanya ini mungkin Pak Purbaya sudah membaca itu kali ya. Kira-kira kita itu harus perlu sesuatu yang nendang gitu loh. Itu. Salah berkawan, kemudian udah terlanjur basah. Siapapun presidennya terperangkap dengan itu, harus melanjutkan karena dikasih utang, kemudian mau bayar belum mampu dibikin hutang baru. Ketergantungan yang terus menerus, sehingga ya begini-begini aja. Nah, makanya apapun ya keberanian dari Pak Prabowo untuk mengganti sosok Menteri Keuangan, itu keberanian yang luar biasa sebenarnya. Itu mitos yang hampir menjadi semacam kepercayaan ya. Iya, benar. Jangan diganti Menteri Keuangan, akan guncang gitu kan. Ternyata enggak juga. Tapi oke. Ada satu pendapat lagi nih yang mungkin kaitannya sama kehadiran Pak Purbaya. Orang lain atau negara tetangga kita akan khawatir kalau kita itu besar, Bib. Iya, benar. Ya kan? Iya. Jangan-jangan. Itu kita ya mudah-mudahan tidak begitu. Jadi kalau kita maju ekonomi 8% itu kan pasti kekuatan ekonomi kita bagus, kekuatan militer kita bagus, pengaruh kita sebagai kekuatan selatan akan bagus gitu. Nah itu kan banyak orang yang nggak suka gitu.